Film dimulai dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Matteo yang tengah dibully oleh teman-teman sekolahnya. My dad's gonna be champ. Your dad's a man. Fight like your dad. Mereka mengolok-ngolok ayah Matteo, seorang pemabuk dan gelandangan. Lalu Matteo pun tidak menggubris dan dia pulang. Setibanya di rumah, Matteo mendapati ayahnya yang tengah mabok akibat minum anggur kolesom. Ayah Matteo bernama Jack. Dia adalah mantan petinju yang tidak pernah kalah. Kemudian Matteo mengantar ayahnya untuk tidur di kamar. Namun Jack melihat Matteo yang terluka. Jack pun menduga Matteo habis berkelahi. Lalu Matteo menjelaskan bahwa teman-temannya bilang ayahnya seorang gelandangan. They said that you work for Fallon. Kemudian Jack memberi motivasi kepada anaknya, jangan pernah dengar ucapan orang-orang tentang hal yang tidak baik, dan Matteo harus fokus belajar agar bisa menjadi seorang dokter atau pengacara. Matteo pun berjanji akan selalu belajar. I promise, Dad. Keesokan harinya setelah pulang dari sekolah, Matteo mengunjungi tempat ayahnya bekerja. Namun secara mengejutkan ternyata ayahnya sudah 1 bulan tidak bekerja di sana. Looking for my dad, Jack Murdoch. Seen him around? Trying to get yourself killed? He ain't worked here in months. Lalu Matteo pun pulang. Pada saat melewati sebuah gang, Matteo melihat ayahnya sedang memalak seseorang. Matteo yang tidak percaya ayahnya sedang melakukan kriminal, lalu dia pergi berlari dengan rasa kecewa. Dan musibah pun terjadi ketika sebuah drum berisi cairan kimia muncrat akibat tertabrak forklift, lalu mengenai mata Matteo hingga cairan tersebut masuk ke sel-sel tubuhnya. Setelah tersadar, Matteo sudah berada di rumah sakit. Namun tak disangka dan tak diduga Matteo yang didiagnosa buta, tapi dia bisa melihat dan bahkan bisa mendengar suara walau dari kejauhan. Seluruh indranya justru meningkat pesat. Dan ternyata Matteo kini mempunyai kekuatan luar biasa. Tak lama ayahnya datang dan meminta maaf karena kejadian sebelumnya. Jack sangat menyesali semuanya. Kini ayahnya pun berjanji akan merubah kedepannya agar jauh lebih baik dan tidak akan mengecewakan Matteo lagi. Kemudian Jack mulai berlatih dan bertanding kembali di atas ring. Sementara itu Matteo juga terus melatih dirinya akan kekuatan yang ia miliki sekarang. I was the boy without fear. Keesokan harinya, Matteo setelah sepulang sekolah, dia bertemu lagi ketiga teman-temannya yang songong. Mereka terus melontarkan kata-kata yang kasar. Namun kali ini Matteo tidak tinggal diam dan dia menghajar ketiga bocah tersebut. Malam harinya saat Jack akan bertanding, datanglah Fallon sang mafia. Dia menawarkan sejumlah uang agar Jack mau mengalah dalam pertandingan malam ini. Dan apabila Jack menolak, maka Fallon akan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jack. I don't work for you no more, Fallon. I'm sure you'll do the right thing. Pertandingan pun dimulai dan Jack hanya bisa pasrah, tidak mau melawan hingga dia dipukul jatuh. Matteo yang melihat ayahnya hampir KO, dia pun terus menyemangati ayahnya. Jack yang tidak ingin mengecewakan Matteo lagi, dia pun bangkit dan melawan hingga berakhir menang. Setelah pertandingan usai, tak lama Jack dihajar anak buah Fallon hingga tewas. Matteo yang mengetahui ayahnya tewas, dia pun sangat marah dan berjanji akan menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan. Can't see you, Dad. I would seek justice. Beberapa tahun kemudian, Matteo kini sudah menjadi pengacara dan dia sekarang sedang membela kliennya dalam persidangan. Klien Matteo yang sebagai korban dari tersangka anak buah Kingpin. Kingpin adalah seorang penjahat nomor 1 di kotanya. Dan Kingpin lah yang dulu membunuh ayah Matteo. Ketika si pelaku memberikan keterangan palsu, Matteo bisa merasakan detak jantungnya.
Anything that happened after that was entirely consensual. Karena Matteo tidak cukup bukti, akhirnya hakim memutuskan si tersangka bebas. It's a crime, Mr. Desana. Before justice finds you. Matteo yang tidak terima akan ketidakadilan, maka Matteo sendirilah yang akan menjadi penegak keadilan dengan menggunakan kostum superhero-nya yang disebut Daredevil. Malam harinya, Matteo dengan kostumnya langsung mendatangi si tersangka yang sedang berada di bar, hingga terjadilah pertarungan Matteo melawan para bandit bersenjata. Dan kini tersisa hanya si tersangka yang tengah kabur menuju stasiun kereta api. Saat Matteo hendak ditembak, dia mampu mendengar dan melihat kecepatan peluru. Matteo pun berhasil menghindari tembakan. Go to hell. Pada akhirnya si tersangka terjatuh ke rel dan tewas dikelindes sepur. Setelah itu, Matteo pulang ke tempat rahasianya untuk beristirahat. Namun uniknya, Matteo tidur di sebuah peti yang diisi air dan hanya menyisahkan wajahnya. Ternyata hal itu dilakukan untuk meredam kebisingan suara di sekitar agar bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, di saat Matteo sedang sarapan bersama temannya yaitu Nelson, tiba-tiba Matteo merasakan radar bahwa ada wanita cantik di sana. Walaupun secara fisik Matteo nampak buta, sebenarnya penglihatan dengan kekuatannya jauh lebih akurat. Kemudian Matteo pun mendekati wanita tersebut untuk berkenalan. Sorry, excuse me. Sure. Namun wanita itu pergi sebelum memberikan namanya. Matteo yang penasaran, dia pun terus mengikutinya. I didn't get your name. Hingga akhirnya wanita itu merasa tidak senang karena telah diikuti dan terjadilah sedikit perkelahian. Ternyata wanita itu bisa berkelahi. Pada akhirnya dia pun menyebutkan namanya yaitu Elektra. My name's Electra Natchez. Tak lama datang pengawal Elektra dengan mobil mewahnya. Ternyata Elektra adalah anak seorang pengusaha kaya di kota tersebut dan memiliki keterkaitan dengan Kingpin. Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung mewah tempat Kingpin tinggal. Di sana kita diperlihatkan pria botak hitam berbadan besar bernama Wilson alias Kingpin. You think that's horrible, don't you? Tak lama Nathios yaitu ayah Elektra datang menemui Kingpin untuk tidak lagi berbisnis dengannya. Karena di berita yang tersebar, Kingpin melakukan tindak kriminal dan menjalankan bisnis ilegal. I think you'll find it's a very generous offer. How's your daughter? Kemudian Kingpin yang merasa kalau Nathios sebuah ancaman, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Bullseye. Bullseye adalah pembunuh bayaran yang mempunyai kemampuan melempar sesuatu dengan akurat dan tidak pernah meleset seumur hidupnya. Kini Bullseye yang dihina setelah menang taruhan, dia pun mengeluarkan sebuah penjepit kertas yang sangat kecil dan diubah menjadi senjata mematikan. Lalu melemparkan tepat di leher pria yang menghinanya. Setelah itu, Bullseye berada di bandara bertujuan untuk ke kota bertemu Kingpin. Bullseye hanya bermodalkan alat-alat yang sederhana namun bisa membunuh targetnya. Saat dalam pemeriksaan di bandara, alat detektor menyala dan ternyata di mulut Bullseye terdapat penjepit kertas. Dan Bullseye pun lolos dari pemeriksaan. Ketika Bullseye sudah di dalam pesawat, dia duduk bersebelahan bersama nenek tua yang rewel. Fella who's last year, but the internet. But don't ask me how. Hingga Bullseye marah dan memutuskan untuk membuat nenek tersebut diam dengan cara melemparkan sebuah coklat kacang tepat ke dalam mulutnya yang membuatnya tersedak dan metong.
Di lain tempat, di mana Elektra menemui Mateo untuk mengundang di acara ulang tahunnya. Kemudian mereka pun saling mendongeng hingga berlanjut ke atas gedung. Look at this. What's this? Tak lama hujan pun turun dan dari tetesan hujanlah Mateo melihat kecantikan Elektra hingga mereka pun berciuman. You are so beautiful. I have to go. I'm sorry. Singkat cerita, malam pesta ulang tahun Elektra pun dilaksanakan dan di sana ada banyak para pengusaha yang datang. Kingpin pun juga turut hadir. Yeah, you want to talk to Mr. Why is that? Kemudian Kingpin mendekati ayah Elektra dan berkata untuk berhati-hati. I think she's happy. Sebelum Kingpin pergi, dia menaruh bunga mawar di saku jas ayah Elektra. Saying goodbye. Kemudian ayah Elektra yang merasa khawatir, dia pun menyuruh Elektra untuk pergi bersamanya dengan membawa para pengawalnya. Dan di saat yang sama, Bulsi tengah beraksi menggunakan motor yang tidak lain tujuannya adalah untuk membunuh ayah Elektra. Mateo yang khawatir terjadi sesuatu pada Elektra, dia langsung menggunakan kostum Daredevilnya untuk melindungi Elektra dan ayahnya dari kejauhan. Dan tiba-tiba Bulsi berdiri di atas motor lalu mengeluarkan senjata dari gespernya dan melempar ke arah pengawal Elektra yang mengakibatkan mobil menabrak. Kemudian Daredevil alias Mateo yang melihat kejadian itu, dia pun langsung menghadang Bulsi. Lalu Bulsi melempar senjatanya ke arah Daredevil namun meleset. Dan inilah pertama kalinya Bulsi meleset dalam melemparnya. Bulsi yang semakin emosi, dia memacu motornya untuk menabrakkan ke arah Daredevil. Pada akhirnya Bulsi pun terjatuh dari motornya. Tetapi dia mendapatkan tongkat milik Daredevil. Kemudian dengan tongkat itu Bulsi melempar ke arah ayah Elektra yang membuatnya tewas. Dengan menancapnya tongkat Daredevil di tubuh ayahnya, Elektra mengira bahwa Daredevil lah yang membunuhnya. Setelah kejadian tersebut, Elektra memutuskan untuk balas dendam kepada Daredevil. Elektra pun terus berlatih, mengasah kemampuannya dengan diiringi musik khasnya yang keren menggunakan senjata andalannya yaitu pedang Trisula. Malam harinya Daredevil yang tengah mencari Bulsi, tiba-tiba Elektra muncul dan langsung menyerang Daredevil. Remember me? Dengan ambisi dan emosi, Elektra terus menyerangnya, namun Daredevil hanya menghindar serangan Elektra. I didn't kill your father. Pada akhirnya, Daredevil terkena tusukan pedang di bahunya hingga terluka parah. Kemudian Elektra membuka topeng Daredevil. Sontak Elektra pun kaget, ternyata di balik topeng itu adalah pria yang dia cintainya, yaitu Mateo. Lalu Mateo pun menjelaskan bahwa bukan dia yang membunuh ayahnya, melainkan Bulsi. Tak lama datanglah Bulsi. Elektra yang geram kepadanya, dia pun langsung melemparkan trisulanya ke arah Bulsi. Ternyata hal itu salah besar karena Bulsi adalah ahlinya melempar. Dan Bulsi membalikkan lemparan Trisula milik Elektra yang tepat mengenai tangan Elektra. Dan terjadilah pertarungan singkat dengan berakhir Elektra tewas terkena lemparan kartu remi dari Bulsi tepat di lehernya. Kemudian para polisi datang dan mengepung lokasi tersebut. Lalu Bulsi pun segera kabur meninggalkan mereka berdua. Daredevil juga pergi menuju gereja dengan keadaan terluka parah untuk menemui pastor. Namun secara mengejutkan ternyata Bulsi mengikuti Daredevil dan dia pun muncul di gereja. Karena tujuan Bulsi ingin menghabisi Daredevil. Tanpa banyak cincong, Bulsi langsung melempar sebuah piring dan mengenai tepat di tenggorokan Daredevil.
Kemudian terjadilah pertarungan mitik hingga berlanjut ke atas gereja yang dipenuhi dengan pipa besi. Tanpa sengaja, Bulsi memukul pipa besi dan hal itu ternyata membuat Daredevil kesakitan. Hingga akhirnya Bulsi mengetahui kelemahannya. Tak lama para polisi datang kembali dan mengepung gereja tersebut. Pertarungan antara Bulsi dan Daredevil pun terus berlanjut. Bulsi yang mempunyai banyak senjata di gespernya, dia pun terus melempar ke arah Daredevil. Namun semua serangan tersebut dapat dihindarinya. Hingga Bulsi kehabisan senjata, lalu Bulsi memecahkan kaca dan mengumpulkan pecahan kaca tersebut hingga ternyata untuk senjata lemparannya. Bulsi yang kembali melempar dengan pecahan kaca, lagi-lagi Daredevil berhasil menghindarinya. Kemudian Bulsi membuat suara bising dan Daredevil hendak terbunuh. Red Rose thing? He loves that shot. Tiba-tiba Daredevil mendengar suara peluru dari kejauhan yang ternyata itu berasal dari penembak jitu kepolisian. Dengan adanya kesempatan itu, Daredevil mengarahkan tangan Bulsi ke arah peluru tersebut yang membuat tangan Bulsi bolong tertembak. My hands! Dan kini Bulsi tidak lagi bisa melempar benda. Pada akhirnya Bulsi terlempar jatuh dari atas gereja dan terjatuh di atas mobil polisi. Bullseye. Setelah Bulsi dikalahkan, kemudian Daredevil mendatangi Kingpin karena dia tahu bahwa Kingpin lah dalang dari semua ini. Dengan sedikit dongeng, tak lama bertarunglah Daredevil dengan Kingpin. Namun tubuh yang sangat besar Kingpin tidak mudah dikalahkan. Justru Daredevil lah yang dilempar dan dihajar habis-habisan oleh Kingpin. Lalu Daredevil yang mendengar saluran air, dia pun merusaknya hingga airnya bocor. Dan seperti waktu melihat Elektra saat hujan, Daredevil pun kini bisa melihat Kingpin dengan jelas. Kemudian Daredevil langsung menghajarnya dan mematahkan kedua kaki Kingpin. Namun Daredevil di sini tidak membunuh Kingpin walaupun dia sudah merenggut nyawa dua orang yang dicintainya. Daredevil sengaja Kingpin dibuat cedera agar polisi mudah menangkapnya. Pada akhirnya Kingpin pun dipenjara. Justice is served. It hits all of us. Rich, poor, healthy, sick. Secara mengejutkan, ternyata Bulsi masih hidup walaupun mengalami beberapa patah tulang yang serius hingga seluruh mukanya dibalut perban. Dan pada saat seekor lalat lewat di depan mukanya, Bulsi kemudian meraih jarum suntik dan berhasil membunuh lalat itu tepat di sasaran. Because evil always survives. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film dari SB Movie dan semoga kalian terhibur. Sekali lagi mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik ucapan maupun dari tayangan alur filmnya. Oke guys, nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. From the darkness. Forever in darkness.